Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Komang Astuti Dewi dengan NPM 22411071 dari kelas Manajemen 22B. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas individu pasar lembaga keuangan yang berjudul Perkembangan dan Jenis Bank. Sejarah perbankan di Indonesia. Kondisi sebelum deregulasi, fungsi utama perbankan pada masa setengah kemerdekaan sampai dengan sebelum adanya deregulasi tidak banyak mengalami perubahan, yaitu yang pertama memobilisasikan dana dan investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar milik pemerintah dan swasta. Yang kedua, memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar. Yang ketiga, mengadministrasikan anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah. Lalu yang keempat, menyalurkan dana anggaran untuk membiayai program dan proyek pada sektor-sektor yang ingin dikembangkan oleh pemerintah. Kemudian kondisi sesudah deregulasi. Setelah deregulasi ini, perbankan di Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, peraturan yang memberikan kepastian hukum. Yang kedua, jumlah bank swasta bertambah banyak. Yang ketiga, tingkat persaingan bank semakin kuat. Yang keempat, sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang. Yang kelima, kepercayaan masyarakat terhadap bank yang meningkat. Yang keenam, mobilisasi dana melalui sektor perbankan yang semakin besar. Next, kondisi saat krisis ekonomi akhir tahun 1990-an. Yang pertama, tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia menurun drastis. Lalu yang kedua, sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat. Yang ketiga, adanya spread negatif. Yang keempat, munculnya penggunaan peraturan perundangan yang baru. Dan yang kelima, jumlah bank menurun. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bank. Yang pertama, bank berdasarkan penyelenggaranya berisi bank pemerintah, bank swasta asing, dan bank koperasi. Lalu yang kedua, jenis bank berdasarkan bentuk hukumnya, yaitu berisi persero atau perusahaan perseroan, perseroan terbatas, perusahaan daerah, dan koperasi. 15 jenis-jenis bank. Yang ketiga, jenis bank berdasarkan fungsinya yang berisi bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat. Selanjutnya, jenis bank menurut bentuk badan usaha. Bank umum atau bank perkreditan rakyat, suatu lembaga keuangan wajib memenuhi persyaratan mengenai susunan organisasi dan permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, dan kelayakan rencana kerja. Badan hukum suatu bank umum dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, dan perusahaan daerah. Sedangkan badan hukum bank perkreditan rakyat dapat berupa perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk lain yang ditetapkan peraturan pemerintah. Selanjutnya yaitu jenis bank menurut pendirian dan kepemilikan. Yang pertama, bank umum. Bank umum hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin otoritas jasa keuangan oleh yang pertama, warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Yang kedua, warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dengan warga negara asing dan Badan Hukum asing secara kemitraan. Modal di sektor untuk mendirikan bank ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 3 triliun rupiah. Lalu yang kedua, bank perkreditan rakyat. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia. Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya. Bank umum dan BPR yang bentuk badan hukumnya perseroan terbatas sangat dimungkinkan mengalami perubahan kepemilikan. Perubahan kepemilikan ini terutama karena bank umum dan BPR yang bentuk hukumnya perseroan terbatas dapat menerbitkan saham, meskipun hanya saham atas nama. Selanjutnya, jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya. Yang pertama, bank konvensional.
Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008, bank konvensional didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat atau pasal 1 Undang-Undang Perbankan Syariah 3. Yang kedua, bank syariah. Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemberkasa pendirian Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990. Bank Syariah menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum, syariah dan bank pembiayaan rakyat atau pasal 1 UU Perbankan Syariah 2. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi perkembangan dan jenis bank. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jika ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan.